Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 136. Namun ketika kepala suku Zen dan yang lainnya menawarkan teh kepada Kepala Jiang tidak memberikan muka apapun. Dia hanya duduk di sana tanpa menyentuh cangkir tehnya. Semua orang tahu bahwa Xiao Yu baik-baik saja sekarang. Bagaimanapun, lukanya tidak serius. Tapi sekarang, mereka harus menenangkan Kepala Jiang. Itu canggung, dan tidak ada yang mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Sampai Kepala Zen menawarkan teh lagi dan Kepala Jiang memukul meja dengan ringan. Berhentilah melakukan semua hal yang tidak perlu ini. Anda pikir semuanya akan berakhir hanya dengan menghukum kedua petugas itu? Apakah Anda semua sudah merenungkan kejadian ini? Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ketua Jiang Zhen Angwo dan yang lainnya bisa merasakan menggigil kedinginan. Kepala Jiang ingin meminta pertanggungjawaban mereka atas kejadian ini. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya di keamanan negara. Sekarang keponakan saya sendiri ditangkap dan dipukuli oleh bawahan saya. Mengapa ini terjadi? Beritahu saya. Tok. Tok, tok. Pelayan mengetuk pintu dan masuk membawa piring. Dengan adanya orang luar, Kepala Jiang tidak terus memarahi mereka. Dia menyesap tehnya dan melihat kaligrafi itu dari sudut matanya. Dia mengerutkan kening lalu berteriak, "Pelayan, ambil kaligrafi itu. Hapus kaligrafi itu." Apa maksudnya? Dong Suebing, Zhen Angwo dan yang lainnya tercengang. Pelayan itu juga kaget. Dia baru di sini, tapi dia tahu kaligrafi ini adalah harta favorit bosnya. Ambil itu. Pelayan itu bahkan tidak berani menyentuhnya. Tuan, ini hanya hiasan saja. Saya Kepala Jiang menatapnya, dan pelayan itu panik. Bos kami sedang pergi dan akan segera kembali. Bolehkah aku bertanya padanya kapan dia kembali? Saya benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Zhen Angwo melihat kaligrafi itu dan mengerti. Mereka mungkin bukan ahli kaligrafi tetapi tahu bahwa karya ini tidak memiliki segel atau nama. Sepertinya beberapa pekerjaan dari warung pinggir jalan. Seharusnya tidak ada di ruangan ini. Kepala Jiang suka mengoleksi kaligrafi dan buku dan merupakan seorang ahli. Ia pun geram atas kejadian keponakannya itu. Suasana hatinya semakin buruk saat melihat kaligrafi biasa ini. Yan Lei berbalik dan menatap pelayan itu. Cepat keluarkan. Pelayan itu juga sedikit marah pada pelanggan yang tidak masuk akal ini. Ada apa dengan kaligrafi ini? Dong Suebing masih merasa terganggu karena tidak dapat berbicara dengan Kepala Jiang. Ini adalah kesempatan bagus, dan dia tidak ingin Yan Lei berada di depannya. Dia melangkah maju. Ada apa? Bahkan saya tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang buruk, apalagi seorang ahli seperti Kepala Jiang. Ketenangan menghasilkan transendensi. Goresan karakter-karakter ini bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda ketenangan. Dong Suebing menggunakan kesempatan ini untuk menjilat Kepala Jiang. Jangan kira tidak ada yang tahu tentang kaligrafi di sini. Ketua Jiang kami ahli dalam hal ini. Jika Kepala Jiang menganggap ini bukan pekerjaan yang baik, maka itu adalah pekerjaan yang buruk. Singkirkan itu, taruh di ruangan lain. Suyan dan Wakil Direktur Biro ke-6 mengangguk. Kepala Xiao Dong bereaksi cepat. Jika dia bisa sedikit menenangkan Kepala Jiang, maka segalanya mungkin berubah. Pelayan menjawab, bisakah kita menunggu bos kita kembali? Mohon bersabar sebentar. Kepala Jiang tiba-tiba marah. Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Zhen Angwo juga sangat marah. Apakah pelayan ini baru? Kenapa dia tidak bisa melihat pelanggannya menjadi marah? Yan Lei melihat Kepala Jiang sangat marah dan pergi mencoba menghapus kaligrafi itu. Dong Suebing juga pintar. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk tampil di depan pemimpinnya. Dia mengulurkan tangan ke hadapan Yan Lei dan mengambil kaligrafi itu. Kemudian dia keluar kamar dan melemparkannya ke koridor, sebelum kembali ke kamar pribadi. Dong Suebing melihat Kepala Jiang masih marah dan berkata, "Kepala Jiang, jangan marah. Saya telah melemparkan kaligrafi itu keluar. Itu benar-benar tulisan yang buruk. Entah apa yang dipikirkan bos restoran ini ketika dia menggantung ini di kamar. Ini akan mempengaruhi selera pelanggan." Yan Lei menatap Dong Suebing dengan dingin.
Dia kesal karena tidak melewatkan kesempatan tampil di depan para pemimpin. Dong Suebing jauh lebih cepat darinya. Dong Suebing juga merasa penampilannya sempurna. Ini akan sedikit menenangkan kepala Jiang. Akan lebih mudah bagi mereka untuk meminta maaf sekarang. Zhen Angwo, Suyan dan yang lainnya juga berpikiran sama. Tapi ketua Jiang ya, tampaknya dia semakin marah. Bahkan Zhen Angwo yang berada di cabang investigasi tidak tahu apa yang terjadi. Ini adalah satu-satunya kaligrafi. Sekalipun tulisannya tidak bagus, tidak perlu terlalu marah. Mungkinkah kepala Jiang sangat menyukai kaligrafi sehingga dia tidak bisa mentolerir pekerjaan buruk yang berada di dekatnya? Semua orang kehilangan kata-kata. Saat ini, seorang pria paruh baya memasuki ruangan dengan kaligrafi itu. Dari cara berpakaiannya, dia seharusnya menjadi bos restoran ini. Dong Suebing kesal. Apa yang kalian semua coba lakukan? Tahukah Anda pelanggan selalu benar? Mengapa kamu membawa kaligrafi itu lagi? Apakah Anda mencoba memprovokasi kami dan membuat kami kehilangan nafsu makan? Cukup. Kepala Jiang tiba-tiba menggebrak meja. Bos restoran itu belum pernah melihat kepala Jiang begitu marah sebelumnya. Dia juga kaget. Dia mengira kepala Jiang marah padanya karena menggantung kaligrafinya di ruangan ini. Dia dengan cepat menjelaskan, "Ketua Jiang, kaligrafi Anda seharusnya digantung di kantor saya. Tapi kami sedang melakukan renovasi di sana, dan saya khawatir karya Anda akan rusak. Jadi, aku membawanya ke ruangan ini. Aku akan mengambilnya kembali sekarang." Apa yang dia katakan? Semua orang dari cabang distrik barat tercengang. Karya agung Anda. Kata-kata ini ditulis oleh kepala Jiang. Apakah kepala Jiang yang memberikan kaligrafi ini kepada bos restoran ini? Brengsek. Ini benar-benar ditulis oleh ketua Jiang. Tidak ada yang menyangka hal ini akan terjadi. Wajah Dong Suebing berubah menjadi hijau. Persetan. Apakah ini lelucon? Kaligrafi ini ternyata ditulis oleh kepala Jiang. Mengapa dia marah dan meminta pelayan untuk mengambilnya? Dong Suebing, Zhen Angwo dan yang lainnya mengerti mengapa kepala Jiang semakin marah. Pasti dia tidak suka orang lain membicarakan kaligrafinya. Itu sebabnya dia tidak mengizinkan bos restoran ini untuk nongkrong di luar. Ketika dia melihat kaligrafinya digantung di kamar pribadi ini, dia meminta pelayan untuk mengambilnya. Tentu saja, dia semakin marah setelah mendengar Dong Suebing mengkritik karyanya. Astaga, Dong Suebing ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Mengapa dia harus mengkritik kata-kata itu? Ini seperti memarahi kepala Jiang di depan semua orang. Ini lebih dari sekadar menamparkan wajah kepala Jiang. Banyak sekali tamparan. Itu benar, masih ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Dong Suebing tiba-tiba menjadi cerah. Kembali, Dong Suebing telah mengumpulkan beg selama 4 hari, dan dia segera menggunakan 3 beg. Waktu kembali, adegan muncul 3 kali di depan Dong Suebing. Hal pertama yang dilihat Dong Suebing adalah cangkir teh. Cuaca masih panas dengan uap yang mengepul. Dong Suebing dengan cepat mengamati sekeliling untuk memastikan waktunya. Jika perlu, dia akan menggunakan beg sekali lagi. Dia melihat sekeliling dan melihat Suyan, Zhen Angwo dan yang lainnya menundukkan kepala, melihat cangkir teh dan piring di depan mereka. Dong Suebing segera mendengar omelan kepala Jiang. Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya di keamanan negara. Sekarang keponakan saya sendiri ditangkap dan dipukuli oleh bawahan saya. Mengapa ini terjadi? Beritahu saya. Waktunya tepat, dan Dong Suebing masih memiliki satu kembali lagi sebagai cadangan. Tok, tok, tok. Pelayan masuk membawa piring. Tumis jagung dengan kacang pinus sudah siap. Kepala Jiang menarik napas dalam-dalam dan menghentikan omelannya. Dia kemudian menyesap teh dan membuka kaligrafi dan mengerutkan kening. Pelayan, ambil kaligrafi itu. Zhen Angwo, Suyan dan yang lainnya tercengang. Pelayan itu berhenti dan menjawab dengan ekspresi tertekan. Tuan, ini hanya hiasan saja. Saya bos kami sedang pergi dan akan segera kembali. Bolehkah aku bertanya padanya kapan dia kembali? Saya benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Yan Lei segera melangkah maju. Cepat dan keluarkan itu. Pelayan menjawab, ada apa dengan kaligrafi ini? Yan Lei menjawab dengan marah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa ketua Jiang kita tidak menyukainya? Singkirkan itu. Karena Dong Suebing tidak menyela Yan Lei, ini berbeda dari sebelumnya.
Bisakah kalian semua menanggungnya untuk sementara waktu? Bos kami Kepala Jiang menatap pelayan itu. Apakah Anda tidak mendengar apa yang saya katakan? Singkirkan itu. Jika atasan Anda tidak senang, mintalah dia menemui saya. Pelayan itu frustrasi. Dia berpikir dalam hati, ada apa dengan semua orang ini? Itu hanya kaligrafi. Kepala Jiang melihat pelayan itu masih tidak bergerak dan memandang orang-orang dari distrik barat. Singkirkan. Zhen Angwo, Suyan dan yang lainnya juga tahu bahwa kata-kata ini tidak ditulis dengan baik. Sama sekali tidak mempunyai nilai seni. Zhen Angwo menatap Yan Lei. Yan Lei sangat gembira. Dia segera berjalan mendekat dan meraih kaligrafi itu. Tetapi pada saat ini, Kepala Xiao Dong, yang hampir dilupakan semua orang, mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Kepala Jiang, kaligrafi ini tidak dapat dihapus. Apa? Mengapa Kepala Xiao Dong mengatakan hal seperti itu? Zhen Angwo, Direktur Jian, Yan Lei, Xiao Yu, dan bahkan Kepala Jiang tercengang. Tidak bisa dihapus. Kepala Xiao Dong berkata kaligrafi ini tidak bisa dihapus. Chang Juan dan Guo Panwei saling berpandangan. Kepala Jiang berhenti selama beberapa detik dan marah. Tidak bisa dihapus. Anda bahkan tidak mendengarkan perintah saya. Siapa pemimpin di sini? Kamu atau aku? Wajah Suyan berubah. Xiao Dong, apa yang kamu katakan? Dong Suebing berpura-pura menggosok alisnya dan menghalangi pandangan Kepala Jiang, sementara dia menatap Suyan dan yang lainnya. Wakil Direktur Biro ke-6 tercengang. Dia berharap Xiao Dong menyelamatkannya. Tapi bukannya memadamkan api, dia malah menambahkan minyak ke dalamnya. Kepala Jiang memang ingin melihat kaligrafi itu, Anda harus ikut dengannya dan mengkritik kata-kata itu. Tapi Anda menghentikan semua orang untuk menghapusnya sekarang. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.